Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. 4 kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua turun pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu, Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan kitab suci. Usahakan juga di Ramadan ini pernah khatam meskipun 1 kali. Saya bisa baca Ustaz. Liki erong kai tahu bahasa Indonesia na. Dia tahu bisa baca Indonesia. Pandre di balik papa kapal Al-Quran. Sampai ke kapal yang lolong ngatori pala, Pak ini pandre. Dia tahu kagak iku awe kasih asih patuh dia. Nah, bulan Al-Quran baca ye. Kalau bisa khatam itu lebih bagus. Nah, seweja mupi Ustaz. Orang mengeja itu insya Allah banyak pahalanya. Orang yang tidak mengeja si semi temat tu kapa maka dia kul huwallahu ahad. Tahu situ mengeja na kulhu. Kasih bacaan aja. Kulhu Allahu. Oh, bak kalimat temui. Apa setiap satu kata bak kalimat na ulangi. Orang yang lincah season mi, Pak langsung mina baca kul Allahu ahad. To mangejain sa kulhu. Oh, bak kalimat temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzala al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatil budur. Amma ba'du. Jamaah duhur rahimakumullah. Terlalu banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang menginginkan hadir pada bulan suci Ramadan tahun ini, tapi ternyata sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Sehingga di antara kita ada seorang anak tidak sama lagi dengan orang tuanya Ramadan tahun ini. Ada juga orang tua tidak sama anaknya Ramadan tahun ini. Bahkan mungkin ada juga suami tidak sama istrinya tahun ini. Ada juga istri tidak sama dengan suaminya. Kenapa? Mereka lebih duluan berangkat menghadap Allah. Ada juga yang masih hidup tapi tidak bisa lagi tarawih karena sudah ada di pembaringan. Nah, kita Allah masih sehatkan tubuh kita. Makanya manfaatkanlah Ramadan ini dengan prinsip mumpun ada saya di bulan suci Ramadan, saya mau puas-puasin ibadah. Ramadan sekali setahun. Pernah saya tarawih di Masjidil Haram lalu berdekatan dengan, kalau bukan orang Irak, orang Iran kalau saya tidak salah. Saya tanya kapan datang, dia bilang awal Ramadan. Kapan rencana kembali? Dia bilang sesudah Idul Fitri. Saya bilang Masya Allah, kamu 1 bulan ya? Dia bilang saya 1 bulan. Saya bilang bagaimana istrinya, anaknya? Dia bilang setiap Ramadan saya sudah menjadikan itu amalan. Saya sudah kunci rumah. Tidak ada lagi tinggal di rumah, semua hijrah ke masjid. Jadi dia iktikaf di masjid selama 1 bulan. Dia bilang tubuh ini 11 bulan saya peras keringat, banting tulang, cari nafkah. Masa saya tidak istirahatkan tubuh ini? Mesin saja kalau tidak diistirahatkan cepat rusak. Jadi saya kalau Ramadan, kata dia, kunci rumah sudah dia kunci. Semua pindah ke masjid. Jadi iktikafnya itu 1 bulan. Luar biasa Pak. Kalau kita tidak bisa seperti itu, ya 10 terakhir lah. Tidak bisa juga, adalah malam di situ juga kita berada di masjid. Contohnya malam 27 Ramadan. Tidak bisa juga di situ, setiap masuk di masjid niatkan iktikaf. Sengaja aku iktikaf karena Allah. Tidak usah tentukan waktunya. Karena kalau ditentukan waktunya siapa tahu tidak bisa memenuhi.
Nah, orang masuk di Masjidil Haram memang dia niatkan 10 malam. Luar biasa, Pak. Kalau tidak bisa kita malam 27 lah, hidupkan malam sekaligus sahur umpama. Tidak bisa juga, karena itu kesibukan. Itu rezeki itu tidak mungkin tertolak. Anggaplah Bapak di sini duduk barang setengah jam. Itu pembelinya itu Allah tetap simpang itu. Jadi tidak usah khawatir. Karena siapa yang memburu akhirat, maka dunia pasti memburunya. Tapi orang memburu dunia, belum tentu akhiratnya ikut. Jadi kalau seandainya kita mau membuka mata melihat kenyataan, coba lihat tuh. Negara-negara yang agamanya bagus, mesti rezekinya juga bagus. Ya kuma kadaki magi palit namanya gato tahu dia sumpah aja. Kapire rezekinya tetap bagus, ya sang istidraj. Agak sang istidraj dalle papi surung. Sama nama kene pengalata ala nih. Pada itu gaga tuh angke. Nah, itu papi surung ya ro. Nah, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. 4 kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua turun pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu, Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan kitab suci. Usahakan juga di Ramadan ini pernah khatam meskipun 1 kali. Saya bisa baca Ustaz. Liki arong kay tahu ki bahasa Indonesia na. Dia tahu bisa baca Indonesia. Pandre ni balik papa kapal kurang. Sampai ko makapal ay lolongat tori pala pa ini pandre. Dia tahu gagado iku awe kasih asih patuhiri. Nah, bulan Al-Quran baca ye. Kalau bisa khatam itu lebih bagus. Nah, seweja mupi Ustaz. Orang mengeja itu insya Allah banyak pahalanya. Orang yang tidak mengeja si semi temat tu kapa maka dia kul huwallahu ahad. Tahu si to mengeja na sekul kulhu. Kasih bacaan aja. Kulhu huwallahu. Oh bak kalimat temai. Apa setiap satu kata bak kalimat na ulangi. Orang yang lincah sisemi Pak langsung mina baca kul Allahu ahad to mangejain kulhu wa bak kalimat tamai. Ya mereka to pahalana ya tuh. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sabar pitawe. Bahkan seandainya ada yang mengajak berantam kamewa si jaguru. Agak naseng mapuasa kak. Ini soim. Saya berpuasa. Tapi aja tuh makanya mapuasa kak purapi bukan kayak kisah runtuh. Wah. Kemudian Ramadan bulan penuh berkah. Barakah kau tuh. Asa barakah. Sahur berkah. Yang dimaksud berkah. Nasabari semakin dekat orang kepada Allah. Barakah itu penyebab semakin dekat kepada Allah itu barakah. Jadi kalau misalnya dapat rezeki itu menyebabkan semakin dekat kepada Allah, berarti rezeki berkah. Tapi rezeki membuat dia jauh daripada Allah, tadinya barakah ya tuh moto ni halala. Ya, mungkin dia peras keringat banting tulang cari rezeki halala. Tapi riwatuna naruntuk narudalli terlambat ni mak Jumat. Matarawe de matonang kana. Alenya ni, wai tanya barakah itu. Nah sekarang jadikan momentum Ramadan ini bulan meraih berkah. Sahur itu berkah. Tasahuru fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu berkah di situ. Sehingga biar anak-anak yang belum puasa bangunkan sahur supaya dia makan berkah. Supaya tubuhnya terbentuk dengan berkah, dia semakin dekat kepada Allah. Itu sila depan ngajari. Jadi mau dia puasa bangunkan, bangun kau nak. Tidak bisa ke puasa mama.
Aja nemu puasa ku dek mulai nak mandre bawan no supaya lo ngato ke baraka. Aro jadi anak-anak kecil tamak kanak-kanak kala umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bangunkan semua sahur. Tapi engkau nenek ku motok mana ngipuna langsung tak bucin lagi matanya nenek anak-anak. Lah ngapa kau segau parum-parum payah sengan mati tindro. Wah nenek agak tuh iye. Baka ngalena cair puna sengaja nemu puasa tuh mak ojo no. Ya lagi pitu mani pokok napa kama puasa. Wah. Nenek bantah tuh mestinya itu lah. Iya nak aku kasih bangun juga sahur puasa kok nak. Aku kasih kau uang kalau selesai puasamu. Tidak bisa kan nenek setengah hari mau balik kalau begitu nak. Kalau duhur buka mako baja loro buka sih kok dini puasa anu. Kedai anak pona kelas 2 SMA ya begitu juga saya juga itu nenek. Anak-anak lo dipelepasi. Masa kelas 2 SMA setengah hari. Teman kanak-kanak cocok nih. Saya ulangi. Jadi biar juga seumpama anak-anak belum puasa, bangunkan saja sahur supaya lolongan baraka. Ya, bahkan ibu-ibu yang halangan, yang haid, bangun juga temani suaminya sahur baraka. Sahur itu disunatkan pada akhir waktu. Jadi bukan pulang salat tarawih sahur. Kata tu bayi ini lisuna lah kaina pulih tarawih nak ngandre memang kok. Parom-parompa itu ngane pun dalam tambangi kata senarondro. Bayi ini gaye. Ya na tu dia bayi ini pelo tadi urusu. Na pasa bayi lah kaina mandre pulih tarawih. Maka dia lah kaina deh. Paga nafsu makaku na sang nafsu makamu deh ga andre memang ha. Ya ko cia ko ikut ona murus ya lemu matu. Wah. Nancam bakaina. Itu waktunya sahur dekat subuh. Ya. Yang paling afdol sesudah sahur masih bisa membaca 50 ayat. Ya, mulai mupa dibaca surah Yasin tamat di subuh. Jadi dekat subuh itu disitulah afdal sahur. Sepada itu kagak nafsu makan sahur. Moto nih minuman receh depak barakakna dilelung. Orang memburu berkahnya sahur itu. Maka sahurlah karena itu sunat. Kalau niat puasa Ustaz itu wajib. Dia mustiman niat ki. Tapi sahur biar tidak sahur. Seandainya tidak sahur tetap sah. Cuma membuang barakah, menghilangkan keberkahan. Jadi sunat sahur. Kemudian sunat sahur apalagi diakhirkan. Dekat subuh yang dimaksud diakhirkan. Kemudian disunatkan cepat berbuka. Tapi aja tahu sinapis tengah naneng. Mago tuh nasa pidato na Ustaz saya sunat cepat. Iya tapi dia pernah tama waktu. Yang dimaksud sunat cepat begitu masuk waktu jangan tunda. Jangan berkata pura pak masuk pajak mangeribi ya. Maka robo sata. Begitu sudah ada penyampaian selamat berbuka puasa. Itu teknik berbuka. Bukan nih jangan tak aja ngibang. Itu azan bukan panggilan buka. Coba terjemahkan hayalas sholah agak bituanna. Mari sholat bukan mari buka. Ya, jadi tidak usah menunggu azan. Begitu selamat berbuka puasa. Anda nih kesoki nih. Ya, bukan nih. Jangan tata aja pengumuman ini megala ada pengumuman atas nama pimpinan dan seluruh karyawan. Wah, mai tabawang. Ya, Andre nih Kemudian Rasul makan dengan kurma karena banyak kurma di Mekah. Aku mai gato kurma ta buka toni dengan kurma. Tidak ada kurma manisan. Iya. So, itu sunat itu. Selanjutnya Ramadan ada Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar di Ramadan? Ramadan kapan? Umumnya ulama berkata di 10 terakhir Ramadan malam ganjil. Ada yang tanya tadi saya subuh pengajian.
Oh kalau begitu berapa kali turun itu malaikat karena Lailatul Qadarna Muhammadiyah laito, Lailatul Qadarna NU laito. Bahkan biasa kita 4 kali lebaran di Indonesia. Pekau kan ro? Kada kaya na ro ay se di naway komando pak kumegalak do komando. Satu-satunya negara di dunia ini Pak yang selalu 4 kali lebaran hanya Indonesia. Tidak ada negara di dunia ini begitu. Ya karena selalu diberikan kelonggaran. Menengah diberikan kelonggaran menetapkan Ramadan partai politik. Salah cedek bakal 20 kipi itu mah lepe. Apa sandainya beda-beda mana gibatena maga kira-kira. Jadi saya kemarin ada yang tanya, Ustadz, kapan kita mulai tarawih? Kenapa tanya saya? Mestinya tanya pemerintah, karena al-hukmul hakim. Pemerintah itu sebagai yang berhak menetapkan hukum. Ya, tapi pemerintah tidak boleh juga semena-mena. Mesti mengumpulkan semua orang yang punya ilmu, meneropon bulan. Karena hadis bilang, sumu liru'yatihi, berpuasalah engkau ketika melihat bulan. Kalau dulu orang pergi di laut, yang pulang di laut baru ditanya, magi muita nih kah? Nah, sekarang sudah banyak alat, jadi alat itulah yang melapor yang punya alat. Dan disumpah itu Pak, ditemu beleh, sumpah. Nah disitulah ditarik kesimpulan, ini lihat ini, lihat ini, lihat ini. Oh kalau begitu hari sekian, ketoklah palu. Berkata Imam Syafi'i, seandainya menenge Bapak yakin bahwa besok sudah lebaran, besok lebaran, sudah yakin betul, hakul yakin besok lebaran, hari Rabu, contoh di penghujung Ramadan nanti, yakin metode maka nama lepet ni baja hari Rabu, tapi pemerintah umumkan hari Kamis. Bapak berkata Rabu, yakin betul, tapi pemerintah umumkan Kamis. Maka Imam Syafi'i, besok engkau ya yakin lebaran besok, tidak usah puasa besok, tapi lebaranmu ikuti keputusan pemerintah. Dan dia tidak berhak mengumumkan, tidak berhak. Kenapa? Karena dia bukan pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taati Allah, taati Rasul dan pemerintahmu. Jadi yang akan datang di penghujung Ramadan, kalau seandainya sudah ada pengumuman bahwa lebaran hari sekian, anggaplah hari Kamis, tapi Bapak yakin Rabu, ndak usah lebaran dulu Rabunya, tidak usah puasa di situ, nanti di Kamisnya baru lebaran, boleh. Ya, dia nak kacau nar. Saya nanti berangkat ke Saudi insya Allah, ke Mekah. Saya mesti ikut pemerintahnya orang. Ya, jadi Mekah pemerintah Saudi besok lebaran. Tidak boleh saya bilang tidak, nanti lusa. Tidak bisa, mesti saya ikut sama pemerintahnya orang karena saya ada di negaranya itu. Begitu juga yang ada di Indonesia, tidak boleh mengikuti negara lain karena kapan seenaknya orang pasti kacau. Itu. Saya ulangi, Ramadan raihlah Lailatul Qadar. Ada yang nanya, siapa yang dapat Lailatul Qadar? Yang mendapatkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr di bulan Ramadan itu mau pareman Pak. Jadi tidak mesti orang saleh. Biar pareman, yang saya maksud pareman itu yang salatnya bolong-bolong, yang suka minum, suka judi. Tapi kebetulan di malam itu dia beribadah. Ya kebetulan ya rawan masih dekat ya rawan. Dan di malam itulah turun Lailatul Qadar, maka dia juga mendapatkan pahala khairun min alfi syahr, melebihi 1000 bulan. 1000 bulan berarti 82 tahun lebih. Si wenimi beribadah sama nilainya 82. Bahkan ada ulama berkata di situ bukan 1000 bulan betul, bukan. Tapi kenapa ayatnya bilang 1000? Karena orang Mekah pada waktu itu kalau berkata 1000 sama dek naga angka dia sekna. Apa dah moto ini ku makada kibuh iga panasaro yanu asa siaga na saro na si barakatai ada si barakatai dia di sejumlah ada dia nagaga kalimat dia sena jadi itu min alfi syahr bituan na si barakatai
Manakah 1000 na tepu koro? Karena kalau angka 1000 pada waktu itu sudah tidak ada lagi angka di atasnya. Nah, olehnya itu raihlah malam Lailatul Qadar. Kapan? Di 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa tidak sekali ditetapkan saja bahwa 27 atau 29? Kalau ditetapkan begitu, monro mite matindro 27 nano. Magitu nasa 27 piya. Makanya dirahasiakan kapan. Ya. Jadi semua orang dapat. Yang penting beribadah pada malam itu. Cuma terkadang orang memang ada diperlihatkan oleh Allah tanda-tandanya. Contohnya tandanya, tidak ada hujan di malam itu. Tidak ada angin keras. Bulan itu cerah, langit cerah. Anak-anak pada tidur dengan nyenyak. Tidak ada anak-anak yang rewel. Bahkan anjing degaga si putih-putih. Tidak ada. Tidak ada asu silelung degaga. Tenang itu malam. Dan kalau terbit matahari besok pagi tidak ada sengatannya. Sinar matahari itu seperti sinar bulan. Itu pertanda turun Lailatul Qadar tadi malam. Ya. Ada orang yang diperlihatkan tanda itu, tapi biar tidak diperlihatkan tanda itu, kalau beribadah tetap dapat. Ya. Nah, terakhir, Ramadan itu ada zakat fitrah. Di luar Ramadan tidak ada zakat fitrah. Yang ada zakat mal. Beda zakat fitrah dengan zakat mal. Bukan zakat mall. Zakat mall di Panakukang. Nah, kalau zakat fitrah itu zakat jiwa. Semua orang yang berjiwa ini, jiwa semua ini berarti Ramadan. Tapi kalau seandainya meninggal sebelum selesai puasa, itu tidak wajib zakat fitrah. Mati magana na mati na sa 25 puasa. Dia na wajiri. Pada na capuri Ramadan. Kapan meninggal ya naseng hari terakhir puasa. Hari terakhirnya kapan? Nasa sebelum buka. Ada to na wajib seker. Mau hari terakhir pada pana capuri puasa. Tapi kalau selamat berbuka puasa deng mati toi, capu ni puasa itu. Wajib seker fitrah. Nasa takalapura ni napasu. Ura ni napasu seker fitrah na. Tegi napasu nasa di Jannatul Firdaus pasar Panampu. Iga tarimay Haji Hasan. Anak-anak lo kenil lau lisu. Si Haji Hasan palisu seker na bapakku. Manang kamu lau lisu semate dia na capuri ramo to. Nabuka ni pembukuan ipay melisu Haji Hasan. Yan na to perlu na dicata. Igasan na bapakmu nasa kurang den taganna. Isapa nero. Kurang den taganna. Contoh mi, dilolongan makanya jasa halal liso laseke. Apa maga semulawi. Asap kada to na wajib, taruh ni dek na wajib, anggaplah itu pemberian biasa. Iya, lo kenilau. Sekarang kebalikannya anak lahir di hari terakhir. Melepai teh baja. Besok lebaran, contoh lebaran besok. Dia lahir sebelum buka. Jadi nak buka tahun ini tahu berarti dia mendapatkan hari puasa meskipun beberapa menit. Wajib dipasuk sekepitarannya. Tapi kalau lahirnya sudah maghrib malam takbiran, tadinya Ramadan kesenero Syawal. Dia nak kena sekeyar Pak Syawal ni. Jadi kutuli barangkali ya nggak mesti tambah pada sengengi Pak, mesti tambah. Karena tanah kita ya agak desek nasa, dia bisa desek dapat tapi uang kali nggak berulang amri terangkan. Ya ikut tahu nama pasti dulu nggak. Saya rasa inilah yang saya sampaikan pada duhur hari ini. Mungkin sepekan lebih kemudian saya sudah berangkat ke Tanah Suci. Nanti saya WA lagi aja Hasan kalau masih ada celah-celah waktu saya. Karena saya mau membuat 30 episode di Tribun Timur ceramah menjelang buka puasa.
DRRI 30 episode ceramah sebelum sahur. Ya, belum lagi di media yang lain. Ya. Inilah yang saya sampaikan. Ada pertanyaan mendesak yang menggelitik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini masalah fidyah, Ustaz. Fidyah. Ada orang berfidyah mulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Ya. Kemudian fidyahnya dibawa ke masjid. Ya. Diterimalah oleh pengurus zakat. Ya. Kemudian di mana disalurkan fidyah itu? Iya, bagus, menarik. Fidyah perlu dulu saya sampaikan. Siapa orang yang berat berfidyah? Pak Kato tahu begitu hamil langsung fidyah. Apa susu langsung fidyah? Nyamuk apa tuh? Itu yang dikenakan fidyah. Fidyah adalah memberikan makan fakir miskin. Fakir miskin. Sampai orang itu kenyang. Berapa takaran fidyah? Berapa takarannya di saat engkau makan? Kalau seandainya Amirul Amri fidyah, seandainya kira-kira 20 atau 25 oleh gena di kapan? Ya, magi ke saya makan sederhana. Kata di Palau ngetak ko fidyah ko 70 pa sebu. Manangka Pak Konro tulinan. Iya, ditambah dengan jus alpukat. Maka pidiana ya 70 sebu. Jadi begitu takarannya. Siapa yang dikenakan fidyah adalah orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Mau sembuh deh, na ulema kalah. Liwan kojo na tuh. Nah, itu fidyah. Orang haid, saya ulangi, astagfirullahaladzim. Orang yang tidak bisa lagi sembuh, liwan kojona, itu fidyah. Kalau orang haid kalah. Ya, orang sakit yang ada harapan untuk sembuh, itu kalah. Kalah itu. Nah, sekarang fidyah. Ada orang dikenakan juga nak kenai kalah nak kena toy fidyah. Dua kenai. Nak kena kalah nak kena toy fidyah. Siapa itu? Orang hamil lalu dia tidak puasa dengan alasan anak. Alasan kandungannya. Kenapa kau tidak puasa? Nu hamil kak. Menurut dokter ini anakku bisa lahir cacat kalau saya puasa. Ya, karena ini bermasalah, ini anak yang saya kandung. Berarti dia tidak puasa alasan anaknya. Nak kena kalah nak kena toy fidyah. Menyusui begitu juga. Kenapa tidak puasa bu? Seng itu anakku liwak kojona uluna mani malopo sebuah matanda maluang. Ya. Jadi dia tidak puasa menolong anaknya. Nak kena kalah nak kena toy fidyah. Tapi kalau dia tidak puasa alasan dirinya, bukan alasan anaknya. Kenapa bu tidak puasa? Nama combo moto anakmu Nah saya tapi tidak bisa kak menyusui, marako cigoroku, dodoku seding. Jadi dia tidak puasa menolong dirinya, bukan menolong anaknya, dirinya. Ini dikenakan qada, tidak fidyah. Ya, jadi ada orang kena 2, ada kena 1. Sekarang itu fidyahnya dia bawa ke masjid. Kasih tahu saja kalau begitu panitia masjid bahwa ini fidyah. Nanti panitia masjid yang serahkan, pergi cari fakir miskin. Yeah. Tapi itu dinilai berapa nilai ikannya, berapa nilai sayurnya, berapa nilai berasnya. Kira-kira kalau ibu bapak makan berapa nilainya itu kalau makan. Jadi tidak sama semua. Tidak sama itu sesuai takarannya. Kalau saya fidyah mungkin 20.000, tapi bapak 70.000 karena kalau makan seperti itu tadi, konro, kemudian pandu basah, pura siro es alpukat, pura siro es kelapa, asera puluh rasa buih. Ya, barangkali sudah jelas. Ini masalah penerima zakat. Penerima zakat. Kalau di kompleks pasar Panampu ini rata-rata masyarakatnya itu punya aktivitas Pak Balu menghasilkan. Beda dengan di kampung saya, pakatnya di alaman tajian.
penerima zakat, ya. artinya tidak ada pekerjaan kasihan menanam padi. Nah, ini semua ada pekerjaannya. Sementara pembagian zakat itu untuk dirinya tidak sesuai dengan pekerjaan ditinggalkannya. Bagaimana solusinya ini? Menarik. Sebenarnya itu yang namanya panitia penerima zakat. Panitia lebih tepat sekarang karena kalau amil itu disahkan oleh pemerintah. Panitia penerima zakat. Ya ada juga secara spontanitas. Contoh. Saya kalau Ramadan dan dia tahu orang saya ada di rumah akhir Ramadan, terkadang datang di rumah membawa zakat fitrah. Saya tahu bahwa pasti bukan untuk saya ini. Kenapa dibawa sama saya? Melu di lo doangan. Jadi kalau puran ku terima ajar kalau fima atai tawajalahu lakatahura wa barakalaka fima bakaita. Lokka ko bagi yangi ko to na bagi yangi. Musti mo bagi yang aja mude mo bagi yangi. Iya, sahabat itu mau pasusuk asana. Jadi itu panitia, anggaplah di Jannatul Firdaus ini, panitia penerima zakat. Itu jangan anak kecil yang memang meyakinkan. Kata tuan anak SMP kelas 2 disuruh di panitia jagai ko na, ko sare ko hampir 50 sabu. Ya mira anak SMP jagai, kanera ibu-ibu kati masih apa itu tante? Anu nak zakat fitrah. Ibu pantama kiri karunga, terima kasih di. Wow, komiro terima kasih di. Iya Romelo kini duduk baik-baik, ya kan? Baru diserahkan baik-baik. Agak tuh ya sekepitara tabe, tatarimanga sekepitaraku. Berapa orang ki? 5. Siapa namanya? Ini namanya sudah memang kutulis. Iya utarima nih dan insya Allah saya akan salurkan bagi yang berat menerima. Ilo doangan ditahu. Ajar kalau fima a'taita wa jalahu laka tahura wa barakalaka fima baqaita. Saya tidak tahu bahasa Arabnya Ustaz, bicara rugi bawan nih. Mamuare na fakya palako fo ngala taala poler anu mupasu ya. Ajar kalau fima a'taita wa jalahu laka tahura dan Allah menjadikan pensucian buat dirimu, pensucian buat hartamu. Wa baraka alaika fima baqaita nafa barakaka ko fo ngala taala sesana waramparammu. Maka dani kasih alena amin. Salama ki mamuare na werek umur malampe po ngala taala na kidapi si Ramadan to paimeng mapasuk siki sekam kata amin. Boleh jadi padoangen na itu orang menerima makan re api denan re api bulana. Boleh jadi. Boleh jadi. Jadi illo doa kita wasallim alaihi, doakan atasnya. Kalau di Masjidil Haram di Mekah, saya juga kadang mengeluarkan zakat fitrah di sana di Masjidil Haram. Ada di situ loket, ya saya masukkan nama segala macam. Kita didoakan itu sebentar malam di tarawih. Jadi ada doa umum, di doa umum. Nah, tepuman secara keseluruhan tidak sebut lagi nama satu-satu yang mengeluarkan zakat fitrah dan zakat harta. Panitia itu inilah yang punya tugas untuk membagi-bagi. Jadi mesti ada data di komplek itu berapa kategori fakir, berapa kategori miskin, berapa kategori tau nakapoje indreng, nak kena to seker. Kata maka dah berarti nak kena to seker ya iya. Magil semega to indrekku, agen retai sih. Aseng mobil Alparku belum selesai cicilannya. Oh dia nak kena kok masih. Minret tapi mobil Alpar. Iya. Cicilan yang dimasuk di situ berutang gara-gara anaknya pergi menuntut ilmu agama. Lo kayak kasih anak-anak sekolah di Mesir. Nah kena seker. Lo kayak pesantren anak tahu dia gaduin, nah kena seker. Itu namanya Ibnu Sabil. Kena seker. Magiro anu kasih. Melolada mabayine na dia nagenda duina pak mayega ditangi. Isure mah puasa na saramalan lagi na lo ka pinsang apa. Na kena seker. Alangi seker alangi seker na kena seker ya. Na pake mabay ini. Jadi kung kailan mabay ini na din na lapor dia jihasang. Kena ko may ga seker tu may. Alaka may pa din na ganda ye. Sabilin na ya. Daripada minragi kiri kanan.
Jadi kalau di kampung-kampung maka ada ipokate. Memang terkadang nak kena metoi bagi yang ipokate. Apa dia fakir, dia miskin dan tidak ada pekerjaannya lain. Ya, tapi panitia masjid di Makassar orang mampu semua. Ya, dia saja ditugaskan untuk menyalurkan. Ya, tinggal dia keluarkan biaya-biaya yang dia pakai. Kemudian karena dia mengurus zakat, dia mendapatkan itu 1/8, kan dibagi 7. Anggaplah dia amil, berarti kalau 2 juta tamat, saya di juta bagian pengurus alena nak bagi-bagi. Ya, tapi kok di moid jana ta'ala itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Barangkali sudah jelas. Ya, nanti kalau ada waktu lain, siapa tahu nanti saya akan bahas, ingatkan saya untuk membahas khusus saya berbicara tentang zakat. Zakat fitrah dan zakat harta dengan zakat tijarah. Zakat tijarah zakat perdagangan. Seperti apa itu sekena perdagangnya. Engkau tanahkan bagaimana sekena burung walet. Burung walet kan tidak ada di masa Rasul. Bagaimana membongkar ini, mengupas semua ini. Iya, detogaga itu di masa Rasul itu. Engkau tahu naseng ustad, engkau manu na yanu, engkau 20 sebu, saya agak sekena manu Karena yang ada dalam hadis itu zakat kambing. Sila ada ni sape raya na desa na seke manu. Praktisna mah kadang-kadang seke manu. Nah 20 sebu kadang kamu 200 sebu. Asalan naule moman remane. Mana sa di naule. Nagi pale na balui. Berarti seke tijarah senna. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Semoga manfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wa min ibadikas salihin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashshuana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.